Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh bahagia pada hari ini kita bisa bertemu lagi di channel UI Watch yang kali ini kita bergabung dengan teman-teman dari alumni lain, tapi tidak mengurangi semangat kita. Ya, di sebelah kiri saya Mas Ahmad Nasiruddin dari Muhammadiyah tentang situasi negeri kita yang saat ini katanya sedang tidak baik-baik saja, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus memberikan masukan. Ya, kita memberikan masukan buat negeri kita agar semuanya sadar bahwa mari kita sadar, ya, agar kita segera selamat dari situasi kita. Nah, kali ini saya walaupun anak UI tapi sebenarnya masih pakai kaos yang ini. Manusia Merdeka. Ini dari Pak Saididu, ya. Beliau ini kemarin begitu getolnya, ya, memberikan masukan kepada rakyat Indonesia terkait dengan masalah PSN yang luar biasa itu. Nah, kali ini kedua beliau inilah yang akan saya tanya apa komentar, respon dan pendapat beliau terkait dengan PIK 2. Nah, Pak Kosi. Izin nggih. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar tidak keluar dari rangka bahwa kita ini ingin menyampaikan sesuatu bagi negeri ini, bagian dari kecintaan kita bagi negeri ini bukan hanya saat ini, tapi untuk generasi sesudah. Karena saya meyakini bahwa hakikatnya kita ini tidak sedang mewarisi negeri ini dari volume fakir kita, bukan, tapi kita menerima amanah dari generasi sesudah anak cucu kita. Sehingga tanggung jawab kita adalah mewariskan negeri yang saat ini kita tinggali agar sampai pada anak cucu kita dengan selamat. Jangan sampai nanti anak cucu kita komplek tanah kita sekarang kalau sudah dimiliki aguan semua gitu. Langsung iya. To the point. Kalau istilah Sumat, to the point. Maka bagian dari tanggung jawab dan kecintaan kita pada negeri ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Saidi itu tentang proyek PIK 2 di bermasalah. Dalam berbagai forum kan sudah banyak yang membahas tentang masalah itu. Dan terutama persoalan yang saya hari ini milih itu begini ya. Kalau dulu ya oligarki kan ngambil kekayaan rakyat itu kan di hutan-hutan, di lepas pantai, Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang nggak ganggu tanah kita. Ya. Nah, sekarang padahal di sana juga mereka ambil. Masih. Nah, sekarang yang kita tinggali kebun kita, usaha kita, tambak-tambak kita, rumah-rumah kita, tambak kita, ya, sawah kita pun mau diambil gitu. Terus bagian kita mau mana gitu. Kenapa demikian? Saya tegaskan dalam berbagai forum bahwa apa yang terjadi di proyek Pantai DKP 2 itu adalah perampasan tanah. Dengan batasan definisi adalah bahwa setiap tanah yang diambil tanpa keridhaan pemiliknya itu perampasan. Ketidakridhaan itu bisa karena harganya nggak cocok, memang nggak mau dijual, apalagi diambil, dipaksa, nggak mau jual, dikasih ganti rugi sekenanya. Ini perampasan. Bedanya memang ketika ada status PSN seolah-olah ini resmi negara yang melakukan kebijakan negara. Makanya saya sebut PSN itu adalah proses untuk merampas tanah rakyat Secara legal. Secara legal untuk menyediakan lapak bisnis bagi para pebisnis oligarki gitu. Sekarang kalau kita bicara tentang manfaat, ya substansi dari PSN itu kan harusnya adalah manfaatnya adalah untuk masyarakat luas, bersifat strategik dan kepentingan nasional. Dalam proyek Pantai DKP 2 itu tidak ada manfaat untuk rakyat, bahkan dirugikan rakyat. Dirugikan tanah yang harusnya pasaran 500.000 di 50.000 perak. Dirugikan harusnya mereka tetap ingin meninggali, harus pergi meninggalkan kampung halamannya dan nanti akan berubah menjadi kawasan yang sangat. Dan kabarnya dijualnya 3 kali. Itu kerugian finansial luar biasa lagi. Ini kita hanya baru bicara tentang kerugian langsung ya. Kerugian tak langsung kan potensi keuntungan masa depan dan sebagainya luar biasa. Tapi saya ingin mengulas juga ada kerugian negara setelah kerugian di dalamnya. Kerugian negara adalah yang pertama terkait otoritas. Ini saya mau tegaskan ya di meja ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo menyimak. Pak Prabowo hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan Sugianto Kusuma atau bukan juga untuk Salim. Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan otoritas kewenangan mengatur Republik ini
jangan diserahkan pada oligarki atau jangan dirampas oligarki. Entitas PIK ini sudah wujud sebagai negara dalam negara, dalam pengertian apa? Semua aturan di sana sudah semaunya pemilik proyek kita. Contoh PSN, tidak ada unsur kepentingan nasional, tiba-tiba jadikan PSN. Pembebasan lahannya, harusnya ini kan belanja lahan biasa. Kalau dia mau bikin perumahan nggak ada masalah, kita banyak kok perusahaan bikin properti. Jadi dia ya beli lahan sebagian, ajukan SIPPT, keluar SIPPT, dia pembebasan, belanja lahan dengan cara baik. Pak, sawahnya mau jual tidak, negosiasi. daripada tanam nggak maksimal kamu mau beli, ya misalnya biasa 500 kamu beli sekitar 1 juta cocok, nggak ada masalah. Tapi kalau orang tadi, saya nggak mau jual, walaupun 5 juta, 10 juta kamu nggak jual karena ini ada sejarah loh, ini ada mana dari orang tua, ya kan berarti itu mereka. Tapi dengan PSN ini, ya oligarki Partai Kakak Berdua itu bisa membebaskan lahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan tanah untuk kepentingan umum. Yang prosesnya tidak lagi ada negosiasi, cukup di garis mana yang mau dibebaskan. Setelah itu rakyat dipanggil, nih kadernya sekian, kalau nggak mau kita titipkan di pengadilan konsentrasi, silahkan bertarung. Dan di sana Mas Bro, di sana itu nggak langsung ambil, di sana ada mafia lain seolah dia pemegang berhak dari tanah itu, beradu dengan pemegang yang berhak. Akhirnya apa? Terjadi mediasi ngalah. Karena orang kecil ya, daripada kita bertarung untuk memenang, mereka mengerahkan massa yang tidak jelas dari akhirnya mereka ya sudah, walaupun nggak 50.000, 30.000 nggak apa-apa deh, ya 20.000 diambil lagi mafia lagi. Nah, ini yang terjadi pada proyek-proyek Partai Indah Kapuk ini harus kita bela rakyat, karena tadi ini berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara, bukan hanya orang-orang yang ada di Teluk Naga, tidak. Jadi ini yang selalu saya tegaskan, kenapa kita penting melibatkan diri, terlepas bukan mungkin pastinya kalau saya bukan korban, saya nggak punya tanah 1 meter, bang saya dulu masih punya tanah, saya nggak punya semeter pun. Tapi bukan soal itu, kenapa? Karena kalau kita bicara kedaulatan negara, maka ini sudah hal yang paling sensitif. Makanya kemarin waktu ada isu ya penataan ulang batas-batas wilayah yang dianggap klaimnya pasal itu konflik di antara laut Cina, orang Cina yang Cina dengan kita. Saya protes, nggak ada kok, jaraknya Cina itu jauh kok, perbatasan terjauh kita itu dengan lautnya orang India, nggak ada perbatasan kita yang bersinggungan dengan Cina itu. Kalau perjanjian itu dengan India dengan Singapura masih agak masuk akal, walaupun tidak saya benarkan. Nah, balik lagi, ini kalau kedaulatan kita dirampas, dilepas pantai, kita nggak hidup sih, tapi kayaknya masih kita bisa maklumi. Kalau kedaulatan tanah kita dirampas di hutan-hutan, di tambang-tambang yang dipetik, di lembah-lembah dilepas pantai, masih bisa. Nah sekarang yang dirampas itu di tempat yang kita tinggali, sumber penghidupan kita. Ini kerugian negara, otoritas negara dikemanakan. Yang kedua, kerugian keuangan negara. Ini KPK harusnya turun. Kalau kita transaksi, ya semeter dari 500.000, perhatikan pajak yang masuk dihitung dari nilai transaksi per meter 500.000. Ya, PPATB dan PPA katakanlah kumulasi 5% dari 500.000. Setidaknya berapa yang setidaknya per meter itu 25.000. Lah ini jadi 50.000, cuma dapat 2.500 perak per meter. Kita kali. Yang masuk negara cuma segitu, berarti kan ada kerugian keuangan negara per meternya berapa? 22.500 kali berapa ribu meter, 100.000 juta meter. Kemarin saya sudah hitung-hitungan nih, saya masih bisa. Kalau rencananya 100 km kan 1 juta meter. Ya. Berarti itu potensinya harusnya negara itu dapatnya kan 50.000 kali 50.000 kali 1 juta. Ya 50 triliun. Ini kan jadi cuma dapat 2,5 triliun. Rugi kita 500 triliun. Walaupun kan belum tentu sampai ke sana. Tapi walaupun belum sampai 1 juta meter, nah, baru beberapa meter. Yang namanya kerugian keuangan negara itu bukan masalah kecil atau besarnya, tapi adanya kerugian baik aktual ataupun potensial, itu kerugian keuangan negara. Nah, kalau Tom Lembong, mohon maaf bukan mengecilkan ya, korupsi tentu korupsi. 400 miliar saja diproses. Dan itu belum jelas. Dan itu belum jelas juga, itu loh. Karena saya baca audit yang dibaca oleh lawyer itu, audit BPK-nya nggak ada arahan kerugian keuangan negara. Walaupun memang harus ada audit khusus ya. Saya khawatir auditnya khusus. Jadi tangkap dulu, tetap tersangkap, audit belakangan. Nah ini kan kelakuan penegak hukum kita kan kadang-kadang kurang ajar juga gitu. Saya sering kan di lapangan nemui aparat itu kurang ajar gitu. Nah balik lagi ke PSN tadi. Negara ini dulu
Harusnya yang bertindak itu bukan hanya kita, rakyat, negara itu. Proaktif ya. Justru di situ saya curiga, jangan-jangan negara dapat sesuatu. Yang dimaksud negara bukan entitas institusi ya, tapi pejabatnya. Pejabat. Kalau dulu misalkan Jokowi ya, jangan-jangan Jokowi tadi. Kalau sekarang Pak Prabowo, agar menghilangkan praduga Pak Prabowo dapat harus ditindak. Ya, sepakat. Ditindak. Dan saya ada satu contoh kasus loh, terkait aguan ini. Kenapa saya sebutkan yang berkuasa di negara ini bukan lagi presiden, saya katakan aguan. Kenapa? Kasus yang saya tangani namanya SK Budiarjo sama Nurel. Itu dia tanah 1 hektar ya di Cengkareng diambil oleh entitas bisnis milik Agung Sedayu Group, namanya PT Sedayu Sejahtera Abadi. Dijadikan perumahan namanya Gold Lake Residence. Itu yang mereka persoalan cuma 1 giring dan itu tidak terbukti kalau itu palsu. Lalu 1 hektar itu diambil. Oh, laporan lah ya. Dia kan tanahnya diambil, barang-barang dia dicuri. Dulu ada kontainer 5 kontainer besar untuk karbos dicuri. Pakai las, masuk dia. Pakai preman-preman. Di backup juga aparat. Waktu mau memasukkan lahan, backup aparat dari Brimob. Kemudian Budiarjo ini kena tampar dulu. Ini laporan tidak laporan. Laporan tadi nggak jalan. Tapi akhirnya qadarullah di zaman Pak Idam Aziz sampai ke Mabes Polri. Karena di Polda si penyidiknya itu melanggar kode etik. Karena harusnya entitas bisnis itu penanggung jawabnya diperiksa, nggak diperiksa. Aguan itu nggak diperiksa. Alexander Halim nggak diperiksa. Ya nggak tahu, berarti ada sesuatu di penyidik, kenapa tidak diperiksa? Nah makanya dianggap melanggar kode etik, sudah divonis melanggar kode etik. Kenapa? Di proses itu harusnya dia diperiksa, bahkan harusnya menjadi tersangka. Qadarullah, biasanya itu kan oligarki kalau bikin bisnis itu ya ditaruh komisaris orang lain ya, supirnya ya ditaruh pemegang saham orang lain, atau nah kayak kasus begini yang disuruh bertarung dengan rakyat nggak langsung paninya, yang belanja itu ada tuh orang lain, perusahaan-perusahaan perantara, entitas lain, sehingga kalau mau bertarung nggak akan langsung sama aguan. Iya ada kasus ini langsung aguan itu pemegang saham mayoritas, sementara anaknya Alexander Halim direkturnya itu, dan itu sudah naik, sudah digelar perkara. Tapi yang biasa kan kesimpulan akhirnya di Kapolri. Nah di Kapolri macet di Pak Tito karena dia udah dikomplain. Pejabat tidak tahu, Pak Listio Sigit Prabowo tahu orang beliau dulu. Nah ini kepala Kadin Propamnya sebelum Sambo ya, Pak Listio. Coba Pak Listio ingat kembali. Kenapa kok nggak bisa naik menjadi tersangka? Nah dugaannya otoritas di Republik ini bukan lagi presiden, bukan lagi Kapolri, tapi saudara aguan ini gitu. Bahaya ini bagi Republik kita. Itu udah sekian tahun lalu ya. Nah makanya kalaupun aparat penegak hukum nggak bisa nangkap aguan karena kasus PIK, walaupun ini sudah banyak, tangkap saja dengan kasus Budiarjo dan lain-lain. Sudah pasti sudah gelar perkara, tinggal mau ditingkatkan atau enggak. Nah tapi kalau niatnya mau dipeti es kan, hanya digoreng-goreng untuk jadi APR, saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas secara hukum itu yang terjadi. Jadi kembali closing saya, persoalan PIK 2 bukan hanya persoalan masyarakat yang ada di mana. Apalagi kalau kita kaitkan dengan potensi ya kerugian spiritual, karena kampung-kampung yang biasa sholat, berjamaah, tadarus, ngaji, maulidan hilang semua. Jadi kan udah sampai ke sana belum? Udah. Itu kan benteng besar. Biasa, iya. Saya sempat cari kemana nih jalur nggak bisa, eksklusif. Jadi yang dimaksud eksklusif ini bukan orang luar nggak bisa datang orang kaya lewat bandara, lewat akses utama, tapi kampung sebelah itu nggak bisa masuk, sebut eksklusif. Dan ini dampaknya Pak, kalau hujan deras mereka aman, ada sanitasi saluran gede-gede. Sebelahnya banjir, kerusakan lingkungan juga. Hari tanggung jawab Agung Sedayu. Tapi saya katakan jangan Agung Sedayu saja, jangan aguan saja. Karena dalam korporasi itu siapa yang mendapat manfaat dari korporasi dia yang harus bertanggung jawab. Nah di dalam PIK ini ya, Mandalika Kapur 2 PAN ini, PT PAN ini kan pemegang saham bukan hanya aguan, juga Antoni Salim maksudnya. Antoni Salim, bahkan dia lebih banyak daripada aguan. Ya kalau Antoni Salim kan kita tahu lah kaya raya gitu, wajar lebih banyak. Tapi kalau kita bicara kepada para pengusaha, kita tuh nggak melarang mereka berbisnis. Kita juga terbantu dengan bisnis mereka, kebutuhan hajat kita. Tapi jangan dengan merampas tanah rakyat, hak rakyat, dolen kepada rakyat. Ini yang akan ya menyebabkan perlawanan pada rakyat, tidak saja nanti kepada entitas institusi, kepada personalnya gitu. Ya. Kenapa saya sekarang begini?
Kenapa kok kita Mas Ahmad kok langsung ke Agbor? Ya langsung saja, daripada kita diadu domba. Diadu domba dengan kepolisian, diadu domba dengan DPR, diadu domba dengan presiden misalnya. Karena dia yang menetapkan PSN. Enggak, presiden nggak akan keluarkan PSN kalau nggak permintaan oligarki properti yang diuntungkan dengan PSN. Jadi kalau kita membaca ya struktur daripada kejahatan itu, jangan melihat siapa yang melakukan kejahatan saja, siapa yang diuntungkan dengan kejahatan itu yang paling penting. Jangan sampai kita bisa diadu domba antara oligarki ketawa kipas duit. Iya, cuma dibayar saja. Gitu, luar biasa nih. Waduh, Mas Ahmad Sasiuddin ini sudah memberikan pencerahan kepada kita, dan ini adalah suatu fakta ya. Kita tidak menjelek-jelekan orang, tapi kita mengungkap fakta dan menyampaikan fakta ini kepada masyarakat, supaya yang belum tahu akan lebih tahu.